Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Menjadi muslim di Amerika Serikat mempunyai tantangan tersendiri, seperti menyesuaikan beberapa aturan agama dengan aturan pemerintah. Ini terjadi dalam pengurusan jenazah dan pemakaman. Apa saja yang harus diketahui serta bagaimana mempersiapkan pemakaman di Amerika secara Islam? Berikut selengkapnya. Jadi dulu awalnya saya belajar itu, saya pingin ketika ibu saya atau bapak saya, orang tua saya meninggal, saya yang melakukan itu, bukan orang lain. Berawal dari keinginan untuk memandikan sendiri jenazah orang tuanya, Dede Agustina, ustazah di Masjid Indonesia Imam Center, Silver Spring, Maryland, belajar tata cara mengurus jenazah sesuai ajaran Islam. Kalau misalnya kayak di Aceh, ya di Aceh itu mayat perempuan itu dia atasannya itu pakai mukenanya. Jadi nggak pakai kain kafan untuk nutupin itu. Nah, sementara kalau di Jakarta itu mereka harus ada namanya pakai tikar di bawahnya. Jadi harus ada dilipat lagi tikar. Pokoknya tikar itu jadi kebutuhan wajib gitu ya. Sementara di Amerika kan nggak ada tikar. Terus kemudian nggak ada juga yang namanya wangi-wangian kayak apa itu. Dilarang gitu kalau di sini. Ibu Dede yang sudah 6 tahun menetap di Amerika bukan satu-satunya muslimah yang mengamalkan ilmunya, terutama bagi jemaah di Masjid Indonesia ini. Siti Hafsah, guru mengaji di Iqra Learning Center, juga mengajarkan tata cara pengurusan jenazah kepada para muslimah. Dengan adanya kita ikut memandikan itu, banyak hal yang bisa merubah kita untuk menambah iman. Sewaktu-waktu aku akan begini juga. Proses pengurusan jenazah di Amerika berbeda dengan di Indonesia, di mana jenazah harus dimandikan di funeral home atau rumah duka, baru kemudian dibawa ke tempat pemakaman. Fajril Asikin yang aktif di Masjid Imam adalah perintis kelompok pemandi jenazah di komunitas Muslim Indonesia. Itu udah peraturan karena kita kan menjaga kalau ada itu penyakit atau apa. Jadi standarnya memang nggak boleh dibawa ke rumah. Mesti duka, di funeral home. Funeral home. Karena funeral home itu kan mereka dapat laporan dari rumah sakit atau dari mana. Di Amerika, proses untuk sesegera mungkin memakamkan jenazah kadang tak selalu berjalan sesuai aturan agama. Kalau meninggalnya itu secara natural, ya, nah itu harus punya rekod. Punya rekod dia ini punya sakit apa, biasanya nggak sampai diotopsi. Namun kalau meninggal di rumah tanpa memiliki catatan kesehatan dari dokter, maka harus menghubungi polisi dan diotopsi dahulu untuk mengetahui penyebab kematiannya. Demikian juga dengan pemakaman yang harus mematuhi aturan pemerintah daerah setempat. Kalau di Indonesia kan mayat langsung masuk ke tanah. Kalau di sini ada kayak konkritnya, ada yang boxnya plastik, ada yang boxnya dari beton. Di dalam lubang kuburnya gitu. Dari funeral tuh pakai peti. Tapi sampai sana mereka tetap mayatnya dikeluarin. Petinya dibawa lagi ke funeral. Dan untuk menyikapi itu, karena kita sunahnya mayat harus mencium tanah, ya, makanya dikasihlah tanah beberapa untuk supaya kena wajah, jadi dia tetap mencium tanah. Proses pemakaman di Amerika juga tidak murah, antara $2.000 hingga $8.000 atau sekitar 31 hingga 124 juta rupiah, sehingga disarankan untuk memiliki asuransi kematian dan will atau surat wasiat. Ya, kita nulis will bahwa aku Islam, aku nanti minta dimakamkan secara Islam. Dan semuanya ini harus ada pesan secara tertulis, namanya will di sini ya. Sebagai organisasi keagamaan bagi komunitas muslim terutama Indonesia, Departemen Layanan Sosial Imam akan membantu jemaahnya yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Di Amerika ini yang menjadi satu catatan saya ya. Kita didik anak-anak kita untuk bisa sholat jenazah. Kita minta agar mereka menyolatkan kita. Karena itu kan sebagai salam perpisahan terakhir. Dari Silver Spring, Maryland, Nia Iman Santoso, VOA.
Ya, di balik kemeriahan Piala Oscars pada 2 Maret 2025 di Los Angeles, pusat perfilman dunia di Hollywood tengah berupaya bangkit dari berbagai ujian. Terakhir kebakaran hutan yang menghanguskan beberapa kawasan. Resiliensi Hollywood menjadi salah satu tema besar penyelenggaraan penghargaan Oscars tahun ini, mencerminkan resiliensi industri film menurut seorang kritikus film yang tinggal di Los Angeles, negara bagian California. Survival is the mood this year. Survival will be the theme. Standing up strong here on the heels of the fires in the Palisades in Pasadena, Altadena, the Eden area where I live. I think survival is going to be the theme. Kebakaran besar di sekitar Los Angeles menjadi cobaan terakhir bagi Hollywood, pusat industri perfilman dunia yang sebelumnya terguncang pandemi COVID hingga mogok massal pekerja film dan TV. Serikat Pekerja Teknisi Belakang Layar International Alliance of Theatrical Stage Employees, disingkat IATSE, menyediakan bantuan bagi anggotanya, termasuk Dutch Merrick, seorang pekerja prop yang rumahnya hangus terbakar di Altadena. It gave us an opportunity to just find some basics and to find some dignity. And the people that have volunteered here have been really inspiring. Di luar bencana alam, pandemi, dan mogok massal, Dutch sendiri sebelumnya sudah kesulitan bertahan. Insentif pajak relatif baru membuat banyak produksi film dan TV beralih ke negara bagian lain seperti New Mexico dan Georgia. Tapi ia tetap optimistis. There's 100 years of filmmaking in Hollywood. We have generations of people that work at all levels of the film business. Nobody does better what Hollywood does best. If they give us the opportunity and they give us shows that we can produce here, we're going to make that magic happen. Sementara pengurus Serikat Pekerja bersiap mengencangkan ikat pinggang. So there was actually a pause of a lot of productions for about 2 or 3 weeks during the wildfires. In general, the industry is in a contraction period, and it's slow compared to the past 7 years. But this was something we were warned about by the studios. They said they were going to make less product. And so that's what we're experiencing now. Satu indikator beralihnya produksi film ke luar Hollywood adalah di antara 10 film yang memperoleh nominasi Piala Oscars untuk film terbaik tahun 2025, tak satu pun lokasi syutingnya di Hollywood. Film musikal Wicked misalnya direkam di London, Inggris, dan sejumlah pelaku industri perfilman mendesak agar produksi kembali ke California. Menurut survei yang diselenggarakan konsultan ProdPro terhadap para eksekutif perfilman, California bahkan tak masuk dalam 5 besar lokasi syuting film favorit. Para eksekutif film memilih lokasi lain seperti lokasi di Kanada, Australia atau Inggris, juga Eropa Tengah, dan California hanya menempati posisi ke-6. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi lainnya usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Melalui rendang dan bika Ambon, perkenalkan keberagaman di kampus Virginia Tech, Blacksburg, Virginia. It inspires curiosity, which is one of our logos and mottos here at Virginia Tech. Menumbuhkan rasa keingintahuan memang menjadi salah satu tujuan acara 51st International Coffee Hour featuring a taste of Indonesian culture di Virginia Tech, salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak di negara bagian Virginia. It has really helped students celebrate their culture, and it is truly a bridging event because 55% of the folks that attend these events are non-international students, and I think the more that we can celebrate them and help the students here feel at home, I think there's a greater understanding. Fauna Zuat adalah asisten direktur Cranwell International Center yang mengorganisir program dan layanan untuk menjembatani mahasiswa internasional dan juga non-internasional di universitas di kota Blacksburg ini. Bekerja sama dengan kantin mahasiswa dan organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia atau PERMIAS, makanan dan minuman khas Indonesia disajikan kepada pengunjung yang datang. And then we get their home recipes. Their chef, they have a chef that prepares the food. And then the dining staff serves the food. It's free, so people get a taste
of Indonesian culture. The chefs strive to create authentic food so that the students have a taste of home. Menurut Dini Hajarahma, Presiden Permias Virginia Tech yang juga mahasiswa S3 jurusan Hospitality and Tourism Management, tidak mudah memperoleh bahan-bahan untuk membuat masakan Indonesia di kota kecil ini. Kita memberi mereka pilihan dari berbagai makanan yang otentik, semuanya rumit gitu kan. Nah, akhirnya yang dipilih oleh chef dari Virginia Tech adalah rendang sebagai savory dish-nya, kemudian untuk sweet dish-nya itu bika Ambon yang kita highlight, lalu untuk minumannya adalah bandrek. Makanan yang disajikan ternyata tidak mengecewakan pengunjung yang bahkan belum pernah mencicipi kuliner Indonesia. It's spicy and it's really meaty, and the cake is very light and soft, but it's like a little chewy, but in like a really good way. A Taste of Indonesian Culture juga menawarkan pengalaman mengenai keberagaman dengan memperkenalkan bahasa, tradisi, dan seni budaya Indonesia. Especially because we live in America, and America is like a place with many different cultures. So I think it's very important to get to know other cultures, and you can also learn about the country and just get closer to your friends of different cultures. Getting to know the culture of our friends around us is really important, and I'm really excited for what you guys are going to be showing us. Dari Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, Eva Mazreva, Nia Iman Santoso, VOA. Ya, terbayang pengalamannya menjalani evakuasi tahun 1975, seorang perempuan penerima suaka migrasi ke Amerika Serikat tergerak membantu para pengungsi Afghanistan yang ditempatkan di kota Seattle dan sekitarnya. Macetnya proses legislasi dan minimnya pendanaan membuat para pengungsi Afgan terancam menjadi tunawisma dalam setahun ke depan. Ismail Khan membawa sumbangan bagi keluarga yang membutuhkan. She is a widow with 8 kids. Mulanya, pemerintah Amerika Serikat menyediakan bantuan kebutuhan dasar bagi mereka. The dead died in a suicide bomb. Setelah itu, para pengungsi asal Afghanistan mengandalkan bantuan independen dari pemerintah negara bagian dan kota. Disitulah Minale dan Ismail Khan terlibat melalui Afghans of Puget Sound Alliance. Mina dan 10 anggota keluarganya yang lain tiba di Amerika Serikat lebih dari 4 dekade lalu, pasca Perang Vietnam. Kini, lebih dari 1 generasi kemudian, ia membantu warga Afghanistan yang juga mengungsi. I knew nothing about Afghanistan, but of course the fall of Kabul with the picture of the people being evacuated through airplanes, it was exactly the scene in 1975. Then we'll work with them. Mina tahu apa yang dilalui orang-orang seperti Israr Mashwani yang bekerja di pabrik pangan Taylor Farms dengan gaji minimum untuk menopang keluarga saat mendampingi mereka. I was with the Special Forces in Afghanistan. I moved here and now I'm cutting vegetables. Agar bekerja lebih layak, aliansi itu mendaftarkan para pengungsi dalam kelas bahasa Inggris sebelum mengambil sertifikasi keahlian yang mereka miliki sejak dari Afghanistan. Mereka bekerja sama dengan pedagang setempat, seperti Syed Basmillah Razafi, yang pernah mempekerjakan mantan komandan brigade dan petugas intelijen Afghanistan untuk menyusun rak dagangan. We train them that, hey, you have to come on time, you will have 3 breaks. Kini ada 3.000 pengungsi Afghanistan yang diperbolehkan tinggal di negara bagian Washington lewat undang-undang yang mengizinkan pemberian status pengampunan kemanusiaan. Namun mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi penduduk tetap, sehingga masa depan mereka tidak jelas. If they don't pass that, in a year or so, you will see many will be homeless. Di sisi lain, pembahasan legislasi yang bisa membantu mereka mandek. Aliansi itu juga membantu mendaftarkan anak-anak pengungsi ke sekolah, namun kendala bahasa masih sangat kentara. Sementara untuk janda tadi, tak satu pun dari ke-8 anaknya yang bersekolah saat di Afghanistan, sehingga mereka tidak bisa membaca. Tak lama setelah pasokan bantuan itu diberikan, mereka memulai sekolah untuk pertama kalinya di Amerika. Dari Seattle, Washington, tim VOA. Informasi lainnya usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia.
Pemirsa, Museum Bangunan Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat mengadakan pameran baru yang menampilkan lebih dari 2.500 artefak langka pada bulan lalu. Di pameran yang disebut Visible Vault Open Collections ini, pengunjung bisa mendapatkan gambaran sekilas mengenai sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is. I personally think it looks like something from Star Wars or a time machine. No one guesses that it is actually an early copy or blueprint machine. Direktur Koleksi National Building Museum, Nancy Bateman, mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak artefak dalam pameran terbaru di Washington, D.C. yang disebut Visible Vault Open Collections. Ada lebih dari 2.500 barang yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak di antaranya tersimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Menurut Direktur Museum, ada beragam karya arsitektur dalam pameran ini. Here you're going to see models and work that you're going to from processes from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli. Then you're going to see some of the most beautiful and beautifully designed and laid out historic tools collections, our brick collection, our maquettes, our World War II. You know, there's just so many things that you from. Perlu waktu 5 tahun untuk menyusun pameran ini. Dari kolom model Korintus yang dibuat untuk Museum Seni pertama di Washington tahun 1861 hingga sampel lapisan lantai yang diproduksi tahun 2014. Yang terberat dalam koleksi ini adalah mesin pembengkok lembaran besi dari tahun 1906 yang beratnya sekitar 159 kg. Yang paling terkenal adalah gulungan linoleum merek Armstrong dari tahun 1932 yang banyak ditemukan di hampir semua dapur di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ada juga koleksi miniatur bangunan dan monumen terkenal ini, serta yang besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung mengagumi detail-detail yang rumit. They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls or be given a very large platform to stand. Ada juga mainan seperti Lincoln Logs, set Lego awal, batu bata Frobel untuk anak TK, bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petite Princess tahun 1960-an. Bahkan ada ruang khusus dengan perkakas yang menceritakan kisah evolusi pekerjaan konstruksi, termasuk perkakas listrik awal dan juga kotak perkakas buatan sendiri. This is all different types of sheet metal hammers in particular, depending on what you're shaping and what you're doing. Laci-laci di pameran ini berisi cetak biru asli, model miniatur, mainan dalam dus, dan berbagai barang lainnya. Pameran ini akan terus diperbarui secara berkala dengan beragam koleksi baru dan juga dengan barang-barang dari arsip museum yang sangat besar. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sekitar 66% di Amerika Serikat miliki hewan peliharaan dan bisnis terkait seperti makanan, perawatan, perlengkapan, dan pemakaman bernilai miliaran dolar per tahun. Tim liputan mengajak berkunjung ke Hartsdale Pet Cemetery, taman makam hewan peliharaan tertua di Amerika Serikat, di mana warga rela menghabiskan ribuan dolar untuk peristirahatan terakhir binatang kesayangannya. Beberapa hari seminggu, Mark mengunjungi makam Boots, kucing kesayangannya yang mati di usia 17 tahun pada Agustus 2020. Pria New York ini membayar sekitar $7.000 untuk tempat peristirahatan terakhir Boots di Hartsdale Pet Cemetery. Human cemeteries are sad. This is one of the most cheerful places. When you look at the love that goes behind every plot here, the sayings, the toys, the pinwheels, it's just, I can't think of a better place. Sekitar 70.000 hewan peliharaan dimakamkan di sini sejak tahun 1896. Hartsdale Cemetery merupakan taman makam hewan tertua di AS berjarak 30 km dari kota New York. Mayoritas yang dimakamkan adalah kucing dan anjing, tapi ada juga hewan lainnya. There's reptiles that are buried here, mice. There's a lion cub that was buried here in 1912 by a Russian princess. There's the ashes of Ming, who's a Bengal tiger, that was buried here a few years ago. There are some monkeys. Juga kuda dan sejumlah burung.
Kucing Mariah Carey juga dikubur di sini. Ed Martin mengelola bersama ayahnya yang membeli Hartsdale Pet Cemetery tahun 1974. I've seen what people go through when they lose their pets. And I feel like I'm in a good position where I can help them, and I have helped them, and it makes me want to continue helping them. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah tempat pemakaman hewan di Amerika Serikat. Tapi Asosiasi Internasional Pemakaman dan Krematorium Hewan memperkirakan ada sekitar 700 hingga 900-an. Dan ini jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan tempat makam untuk manusia yang jumlahnya melebihi 120 ribuan di negara ini. Dan apalagi mengingat bahwa jumlah rumah tangga di Amerika Serikat yang memiliki hewan peliharaan lebih dari 66%. Sementara itu di Hartsdale ada sekitar 300 pemakaman per tahun. Pemilik hewan bisa memilih bayar uang pemeliharaan $3.500 atau sekitar 56 juta rupiah di muka atau per tahunnya sebesar $105. Jika uang tahunan berhenti dibayar, maka tanah makam akan kembali dijual. And the pets are taken out and they're cremated. And they don't leave the cemetery. Their remains are scattered over the cemetery grounds. Walau ini tempat makam untuk hewan, ada sekitar 800 manusia yang dimakamkan bersama hewan peliharaan mereka. My wife and I. Bahkan keluarga Martin juga punya blok sendiri, di mana Edward Jr. ingin dimakamkan. Begitu pula Mark Lindbergh yang nantinya ingin dikremasi dan dimakamkan di sebelah Boots. I'm single. I don't know if I'll ever get married, and I can't think of a better place. I live with my cat every day for almost 17 years. Why stop now? Dari Hartsdale, New York, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.